buat teman-teman. Ya. Sempat mantan mungkin. Oh ya, nggak apa-apa. Boleh sempat. Ngomong juara ini. 15 malam sampai 15 malam itu nggak makan nasi. Nggak makan nasi. Itu kalau saya yang bayangin ya, itu malah lemas mas. Seperti nggak apa-apa. Oke semuanya, selamat datang di podcast Politeknik Negeri Banyuwangi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Nah, yang kemarin kan kita udah ngobrolin tentang bisnis, kita sudah bicara tentang bisnis, tentang pendidikan. Hari ini kita mau santai-santai ngobrolin olahraga. Oke, langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk jawara kita, Mas Reddy ya. Oke, kita tangan. Baik, selain Mas Reddy di tengah kita pada hari ini juga hadir Bapak Kurniawan. Selamat sore Bapak, selaku Wakil Direktur 3 Politeknik Negeri Banyuwangi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, selalu sehat ya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Gimana Mas Reddy? Sehat ya Mas? Sehat. Atau encok-encok itu? Pegel itu Mas. Pegel itu, oke. Oke, nah hari ini Mas Reddy bakal bercerita pada teman-teman semuanya yang ada di sini. Gimana sih perjalanan Mas Reddy dari mulai awal latihan sampai di sana, kemudian juga Mas Reddy bertanding, apa yang dirasakan? Hari ini Mas Reddy bakal cerita kepada kita semuanya. Baik, sebelumnya aku mau tanya dulu nih Mas Reddy, udah berapa lama terjun di dunia pencaksilat? Mungkin hampir 5-6 tahun. 5-6 tahun. Kalau Bapak? Saya terakhir bertanding 2010. 2010. Berarti atlet juga ya Pak? Atlet juga. Wih, keren, tepuk tangan. Saya juga ini. Baru tahu ini. Oke, Mas Reddy 5-6 tahun. Ya, 5-6 tahun. Itu berlatihnya gimana Mas? Atau setiap hari atau setiap minggu atau gimana? Pengalaman pertama itu dari mantan saya Mas. Mantannya pencaksilat ya? Mantannya dulu pencaksilat. Terus dia keluar, oh saya jadi infield. Kok cewek bisa pencaksilat, masa laki-laki nggak bisa? Dari situ saya terjun ke pencaksilat. Terjun ke pencaksilat. Ya, ke pencaksilat. Terus kok bisa mengangkat nama baik sekolah. Dari situ saya, ini mungkin hobi saya. Berarti sudah dari sekolah ikut tadi nangis. Ya. Berarti sudah pernah juara belum di sekolah? Oh, sudah pernah juara. Ya pasti. Mungkin sudah pernah angkat copet juga. Ya pencaksilat kan bela diri ya. Bela diri itu ya untuk melindungi diri kalau ada kejahatan seperti itu. Baik, Mas Reddy sendiri, nah ini keren nih. Berarti sudah lama ya terjun di pencaksilat. Boleh tahu dong, selama berkecimpung di pencaksilat itu ada nggak hal-hal yang sekiranya itu berat untuk dilakukan? Mungkin latihannya berat atau harus gimana gitu? Mungkin dari niatnya seorang sendiri ya Mas. Niatnya ya? Jadi kita harus niat. Kalau nggak niat ya, percuma. Kalau niat tapi nggak latihan ya juga percuma. Oh oke. Lalu dulu waktu Bapak dulu pencaksilat juga ya kan ya? Pencaksilat juga. Oh, Bapak keren sekali loh teman-teman. Bapak wadir kita hari ini. Beliau juga seorang atlet pencaksilat ternyata. Mungkin hanya saya di sini yang nggak silat-silatan ini. Oke. Silat lidah mungkin. Oh iya. Bapak dulu ikut juga Pak? Lomba-lomba pencaksilat? Iya, atlet juga. Atlet juga. Karena sebuah kecelakaan akhirnya harus dioperasi tangan, ya disitulah. Makanya untuk adik-adik yang di sini masih diberikan kelengkapan dan sebagainya ya, masih memiliki semangat yang tinggi, fisik yang masih sehat, saya harap terus bisa berkreasi, terus bisa berlatih terus. Keren. Nah, kalau boleh tahu dulu lombanya di apa Pak? Apakah lomba olimpiade atau perseni atau seperti Mas Reddy ini perseni? Saya waktu itu gak ikut perseni sih, sampai di seleksi prapon saja. Oke. Keren. Atlet daerah ya. Atlet daerah. Oke, ngomongin soal perseni nih ya teman-teman. Pasti teman-teman di sini juga kepo. Rahasianya menang. Gimana Mas Reddy ini? Wih, gila ini apa? Mungkin medalinya dipakai. Mungkin diceritakan dari proses sebelum berangkat aja. Oke, boleh. Jadi 2 bulan sebelum pemberangkatan perseni ya. Oke. Itu bobot saya itu
80, hampir 80. 80. Dan tanding itu targetnya full 75. Full 75 maksimal. Jadi 2 bulan itu nggak ada persiapannya, hanya 1 minggu 3 kali latihan, 4 kali latihan. Dan terus pas waktu perjalanan itu bobot saya masih 77. Perjalanan ke sana? Iya. Kemana sih kalau boleh tahu? Ke Banjarmasin. Ke Banjarmasin. Ini korban kuliah online. Oh, korban kuliah. Atlet pada masa kuliah online Waduh, ya ini. mengalami permasalahan yang sama. Efek sampingnya kuliah online itu pasti. Ya dari situ, dari bandara masih kepikiran Mas 77. Dari bandara Surabaya itu masih 77. Lah ini dari sana kena adis apa enggak? Ini nama baik kampus. Iya. Kenapa? Wah, ya dari situ saya inisiatif Pak Randi selaku manajer dan official saya, ayo bisa. Jadi itu dari bandara sampai dari bandara tanggal 12 ya Pak ya? Tanggal 12. 12 sampai tanding saya tuh kalau nggak salah tanggal 15 malam, sampai 15 malam itu nggak makan nasi. Nggak makan nasi. Itu kalau saya yang bayangin ya itu malah lemes Mas. Seperti nggak apa-apa ya. Ya alhamdulillah dapat ya. Oh ya. mukjizat. Berarti bisa menang, berarti nggak apa-apa nih teman-teman. Iya. Oke. Nah, berarti dalam berapa hari tuh? 2 hari atau 3 hari turun 2 kilo itu. Iya. Selama di Banjarmasin nih, mungkin boleh diceritain di sana apakah melakukan persiapan lagi atau sempat sama pelatihnya dicoba tarung-tarung atau seperti apa ini? Kalau latihan sendiri itu inisiatif ya Mas. Jadi pelatihnya saya support terus. Jadi motivasi. Oh ini nama baik kampus juga. Oke. Jadi ya setiap malam itu kepikiran berat badan terus Mas. Oh iya. Nah waktu bertanding nih Mas, kan setelah tahu ternyata udah bisa masuk nih, berat badannya bisa tanding, itu persiapan apa lagi kira-kira yang disiapkan? Apakah mungkin bawa suplemen atau maksudnya vitamin biar nggak drop kayak gitu atau seperti apa? Kalau vitamin nggak ada Mas. Saya itu bisa makan nasi aja sudah Bisa makan senangnya Masya Allah. Oke, nah kalau dari Bapak Kurniawan sendiri, waktu dulu di silat daerah itu mungkin apakah juga melakukan persiapan yang sama ini Pak? Soalnya mungkin hanya saya pribadi yang nggak punya pengalaman pencaksilat di sini. Jadi sama, atlet itu sangat membutuhkan perjuangan memang. Jadi kalau mau mendapatkan hasil yang baik, yang terbaik, itu pasti dibaliknya akan ada perjuangan yang sangat indah sekali yang akan diceritakan, seperti yang dialami oleh Mas Reddy ini. Oh, oke. Jadi sama, hampir semua atlet yang juara-juara, kita tidak hanya indah melihat ketika juara saja, dibaliknya pasti memiliki cerita yang sangat indah sekali, perjuangan yang panjang. Yang dan itu nggak ringan, pasti berat. Pasti berat ya. Apalagi pencaksilat ini berhubungan dengan fisik ya. Fisik. Dengan fisik. Dan harus bertanding nggak cuma sekali. Mas Reddy aja ini masuk ke semifinal itu pertandingan ketiga. Pertandingan ketiga. Berapa kali Mas berarti pertandingan? Itu 3 kali itu ya. Jadi pencaksilat ini satu pertandingan itu 3 babak. Per babak 2 menit. Per babak 2 menit. 2 menit bertarung ya, bukan 2 menit kita ngobrol ya. Bukan 2 menit podcast ya ini. Iya, betul. Bertarung ya. 2 menit kita bisa dipukul 20 kali, 2 menit. 20 kali. Cukup kan waktu 2 menit untuk mukul 20 kali? Cukup sih Pak, cukup sih. Dan itu pasti benjol semua kalau Iya. bisa. Wah gimana ini nangis-nangisnya. Oke, bicara soal pencaksilat sama pukulan-pukulan nih, boleh tahu dong Mas Reddy ini dari, kan ada banyak perguruan silat ya di Indonesia, ada yang juga apa itu namanya, ada tadi kalau di Porsen itu ada pencaksilat sama karate, apalagi sih Mas yang silat-silat itu kalau di Porsen? Taekwondo ada. Taekwondo ada. Nah, dirinya. Mas Reddy ini dari perguruan apa kalau boleh tahu? Saya dari PPS Betako Merpati Putih. PPS Betako Merpati Putih. Betako Merpati Putih. Itu dari awal memang di situ Mas sampai sekarang. Ya dari awal dulu di pesantren ada pencaksilat pamor, saya ikut itu. Oke. Terus keluar masuk ke di SMA ada teman saya yang mengajak Merpati Putih. Dan
Lah teman saya yang ngajak itu keluar. Jadi saya sendiri berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Ya terus dapat lagi teman lagi dua orang itu sekarang di Universitas Jember. Jadi rivalnya sudah nggak ada. Rivalnya nggak ada. Oke. Alhamdulillah supportnya di Merpati Putih itu ada Mas Adit, guru besar di Merpati Putih cabang Banyuwangi sendiri. Jadi itu yang ritme turunkan berat badan dari bandara itu Mas Adit. Oh, oke. Berarti ada coachnya ya? Iya, ada coachnya online. Online tapi? Iya, nggak ikut ke Jember. Enggak. Kami yang mendampingi di sana offline, mendampingi Mas Reddy. Terus terang kami sendiri sebenarnya merasa wah kami kalau menjadi Mas Reddy ini nggak mampu jalani kayak gini. Oh iya. Jadi bisa dibayangkan ya seberapa berat usaha yang dilakukan. Ya dari situ saya inisiatif di MP nih nyaman terus. Alhamdulillah saya di MP dapat medali itu. Dapat medali. Dari kejuaraan. Oh, oke. Nah, oke. Jadi teman-teman ini cerita yang sangat menarik sekali. Jadi Mas Reddy ini perjuangannya ternyata gak hanya sebelum berangkat ke sana, tapi di sana pun masih sempat-sempatnya nurunin berat badan ya, bahkan sampai 2 kilo seperti itu. Nah, dari saat bertanding sendiri nih, mungkin masih ingat ya, kalahnya di apa? Boleh tahu mungkin? Atau mungkin waktu itu pukulannya meleset atau mereka ternyata lebih keker badannya atau seperti apa? Soalnya pasti nanti teman-teman di rumah juga pengen tahu nih, wah ini bisa mungkin yang juara 1 bisa saya ikuti jejaknya. Mas Reddy juga pasti mikir, oh ini aku harus jadi kayak dia gitu. Mungkin dari tekniknya kurang ya Mas ya. Teknik. Dari fisik saya mungkin dari drop program diet itu. Oh iya. Itu mungkin babak penyisian pertama itu alhamdulillah musuh saya itu juga diet. Maksudnya juga dia. Jadi ayo adu mental, adu fisik semua. Ya kok alhamdulillah musuh saya nggak kuat langsung lemparan doa. Alhamdulillah Jadi Mas Reddy ini pertandingan pertama menang KO, pertandingan kedua KO lagi. Jadi 2 kali dengan kondisi fisik seperti itu bisa menang KO. Berarti KO 2 kali ya. Iya. Pertandingan 3. Oke. Nah, ini keren banget. Berarti memang ya karena ini pencaksilat ya harus adu mental, adu fisik, mental yang paling penting. Ada nggak sih kalau saya dulu lihat di YouTube ya, pasti bawa supporter ya. Mereka bawa supporter, tim-tim lain bawa supporter. Nah, seberapa masif sih pengaruh supporter kayak gitu yang ada di sana mempengaruhi mental dari petarung gitu? sangat mempengaruhi. Sangat pengaruh ya Mas. Iya, Mas. Di kalau paling supporternya rame gitu ya. Ruame Mas, itu nggak bisa. Gimana anak-anak itu ayo nggak tahu yang di gelanggang itu udah ya Allah nggak bisa nafas Mas. Berarti kalau orang biasa udah KO itu kan. Oke. Nah, mungkin dari Pak Kurniawan. Nah, di sini di Politeknik Negeri Banyuwangi kan ada banyak sekali atlet ya Bapak ya. Mungkin hal-hal penting yang mungkin Poliwangi harapkan biar atlet-atlet ini bisa lolos atau bisa diberangkatkan, itu apa sih Pak? Baik, jadi memang banyak sekali yang harus dipersiapkan kalau terkait kita membahas atlet ya. Karena atlet ini kompleks, selain fisik, kemampuan, skill, mental, dukungan, ya persiapannya panjang. Ya, jadi pesan saya nanti kita akan melakukan pembinaan ke depannya untuk mempersiapkan. Jadi terkait atlet pasti sama dengan prepare. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti dari yang semester awal ya, ini akan kita mapping ya, kita akan lakukan talent scouting seperti itu, kemudian kita akan lakukan pembinaan. Jadi ada yang ikut pencaksilat, contohnya pencaksilat ya, itu hanya sebagai hobi, sebagai passion untuk menjaga kebugaran tubuh. Ada yang memang dia ingin menjadi atlet profesional, itu pun menjadi apa? Atlet yang bertarung atau atlet yang seni. Jadi seni juga ada pertandingannya. Kemarin kita belum beruntung untuk yang seni. Jadi itu pun harus jelas. Kalau memang bertarung, dia berat badan berapa, dia di kelas apa, ya seperti itu. Jadi sangat kompleks sekali. Jadi insya Allah kita akan bisa persiapkan bersama nanti untuk mencetak atlet-atlet
yang ada ya, khususnya di Poliwangi seperti itu. Tapi seru sekali kalau ini pertandingan atau kompetisi tingkat nasional, rasa kekeluarganya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Kemarin Mas Reddy ketika bertanding semifinal itu yang memberikan supporter di belakang tidak hanya dari Banyuwangi, tidak hanya dari Poliwangi, tapi dari Politeknik di Jember pun yang sama-sama Jawa Timur itu ramai sampai di atas itu ramai semuanya. Oh ya itu ya, makanya tadi saya tadi tanya itu, berarti sangat mempengaruhi ya memang ya. Sangat mempengaruhi. Ini keren sekali teman-teman. Nah, hal yang nggak dilupain nih Mas Reddy di sana apa? Atau mungkin ada kejadian-kejadian tak terduga atau gimana? Ya mungkin rasa senangnya itu ya Mas, rasa senangnya dan bangga kok bisa gitu. Bersyukur saya dan saya berterima kasih sekali kepada teman-teman saya, Pak Ketua UKM, official saya, kakak-kakak tingkat saya, dan teman-teman yang support saya dari rumah maupun secara langsung. Nah, waktu pertandingan pertama, kedua sama ketiga, itu kan berarti yang ketiga itu yang kalah ya. Itu kalahnya KO atau kalah poin atau gimana? Babak pertama saya kalah Mas. Jadi babak pertama malah kalahnya. Babak pertama kalah. Kena drop shot, kena shock terapi. Babak kedua ketiga official saya Mas Vigo sendiri, Mas Vigo itu dari cabang seni pencaksilat. Itu ayo pakai teknik ini. Jadi babak kedua ketiga itu mengimbangi. Jadi poin itu cuma selisih 4. Selisih 2 tendangan cuman. Itu sebenarnya bisa dibilang ya hampir menang ya. Soalnya udah bisa membaca pergerakan lawan kayak gitu. Nanti bisa ditampilkan nanti cuplikan sedikit. Bisa boleh. Videonya. Oke, kita lihat teman-teman. Coba cuplikan saat Mas Reddy bertanding di babak ketiga ya. Pertandingan ketiganya. Oke. Nah, selama di Banjarmasin ya, di Banjarmasin beberapa hal sempat nggak di sana mungkin merasakan vibe sana yang berbeda dari Banyuwangi itu apa sih? Kalau di Banyuwangi punya budaya, di Banjarmasin ada apa sih? Kita nggak pernah berbeda-beda. Bedanya mungkin dari masakannya ya Mas. Masakannya. Kaget. Orang Jawa ke sana makanannya kaget. Itu merupakan salah satu hal yang mendukung Mas Reddy bisa diet. Iya. Oke, tapi mungkin masakan selera ya teman-teman. Cuman ya ikhtiarnya itu tadi. Nah, yang dari Banjarmasin, nah kita mau ya bukan bermaksud membandingkan ya silat-silat antara tiap kota dan lainnya. Antusiasme silat itu Banyuwangi termasuk bagus ya? Termasuk bagus sih Mas. Bagus ya. Berpotensi Jawa. Kemarin tuh Jember saja bisa dapat medali. Jember bisa dapat medali. Oh. Iya kan Jember dapat medali. Iya. Saya nggak tahu soalnya. Ya mungkin tahun depan saya ikut silat ini. Gimana? Kira-kira boleh nggak Mas? Boleh ya. Teman-teman kita tahun depan nyoba lah. Dibuka untuk umum. Kira-kira perguruan apa ini Mas ya? Ya sama ya pasti coba lah, nggak apa-apa lah. Ada nggak sih 1 atau 2 kali tiba-tiba pengen keluar dari dunia pencaksilat? Kalau ada sih Mas. Ada ya? Pernah ya dulu? Pernah. Itu karena mantan juga. Enggak. Itu kan malas Pak. Sudah ini gantian adik-adiknya lah, tapi kok ada event lagi, jadi tetap ikut Mas. Ikut ya? Ya nggak terpaksa, ya harus ikut. Mau nggak mau harus ikut. Biasanya tuh kalau udah menang lomba itu yang ngajak banyak ya cewek-cewek yang mulai mendekat itu, mahasiswa-mahasiswi itu banyak. Gimana Mas? Ya alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Udah ada gitu. Follower boleh nanti di follow teman-teman. Boleh Mas. @readymahe. Ini pendengar kita Instagramnya Reddy Mahe teman-teman. Jadi ya boleh lah di follow. Nanti saya juga follow. Saya belum follow soalnya teman. Ada foto-foto dulu waktu silat di post di Instagram. Diarsipkan Mas. Waduh. Kenapa sih ya? Enggak, takutnya gimana ya Mas? Udah ikut silat nanti di luar jadi ada yang ikut silat cuma buat post di Instagram. Ada ya? Ada Pak, cuma dibuat apa ya?
masa pencak silat ini budaya bangsa, masa cuma dibuat senang-senang. Padahal potensinya itu pencak silat itu sangat bagus, Mas. Oh. Ya, ini saya setuju nih statementnya. Boleh ya? Memang seperti itu seharusnya atau seperti apa? Ya, memang harusnya seperti itu. Jadi Mas Reddy ini contoh lah ya, bisa kita jadikan contoh. Ya, sudah juara kan ya? Iya. Siapa yang Sudah menyaksikan? terbukti juara berarti langkahnya itu benar ini. Langkahnya sudah benar. Nah, kecuali ini Mas Reddy kemarin kalah dan sebagainya ya. Nah, ini angkatan 2021, artinya jenjang karirnya ke depan masih panjang gitu kan. Kemarin kami juga evaluasi, tidak hanya sampai di sini, langkah kita tahun-tahun berikutnya ya. Selain Anda sebagai mahasiswa, Anda juga sebagai atlet. Atlet itu adalah di sekitarnya adalah profesionalisme. Jadi seperti itu. Tahun depan di porseni berikutnya atau di kejuaraan berikutnya calon jawara di kelas E. Di kelas E. Jadi posturnya sebenarnya bisa di kelas E. Bisa di kelas E. Ya, dengan teknik dan mental ketenangan yang harus ditingkatkan lagi. Oh, oke. Berarti yang membedakan kelas itu pasti kan ada berat badan. Iya, berat badan. Memang kalau dari analisa kemarin hasilnya Mas Regi ini juga cocok di kelas E seperti itu. Iya. Untuk postur tinggi badan sebenarnya masih bisa masuk di kelas E. Masih bisa masuk di kelas E. Oke, teman-teman, nah menarik sekali pembicaraan kita pada sore hari ini bareng jawara kita ngobrolin tentang porseni, ngobrolin tentang pencaksilat. Bagi teman-teman juga yang suka pencaksilat pasti juga nanti kalau di Poliwangi bakal ketemu sama Mas Reddy. Nah ini terakhir nih ya, kira-kira pesan nih buat teman-teman. Mantan. Ya. Pesan buat mantan mungkin. Oh ya, gak apa-apa, boleh sama mantan. Ngomong juara ini. Enggak. Apa? Belum aku saiki. Boleh mungkin pesan buat teman-teman biar semangat di tetap latihan ya. Latihan giat, niat latihan, dan jangan lupakan orang tua. Karena support yang paling berkesan itu dari orang tua. Doa orang tua itu paling penting. Itu mungkin yang menjadi paling penting ya? Iya, paling penting itu. Okay. Kalau nggak ada orang tua gimana? Oke, keren. Oke, Bapak Kurniawan mungkin boleh? Baik, jadi memang betul pesan atau support dari orang tua itulah yang akan membuat kita ketika kita akan berkiprah atau kita sedang bertanding ya, kita akan menjadi kita yang tidak normal. Kita akan menjadi kita yang akan melebihi dari kemampuan yang sudah kita miliki. Jadi maka dari itu memang orang tua ini harus kita selalu utamakan ya. Izin, pamit, perilaku dan sebagainya kita harus selalu junjung tinggi orang tua kita. Kemudian kalau untuk pencaksilat sendiri di Poliwangi ini kita akan talent scouting, kita akan targetkan nanti di setiap kelas dari kelas A sampai kelas F, baik itu putra maupun putri akan kita siapkan, semuanya harus terisi. Mahasiswa Poliwangi harus ada yang mengisi di kelas itu untuk merebut. Boleh ditunjuk Ya, dulu. ini sehingga lebih banyak lagi dan nama Poliwangi bisa lebih berkibar lagi. Keren. Insya Allah akan kita segera persiapkan. Dari apa-apa yang kita lakukan kemarin dari Banjarmasin kita membawa bekal dan bahan yang cukup. Evaluasi yang pasti buat pencaksilat kedepannya juga bisa diterapkan dan mungkin jurus-jurusnya kemarin habis saya kalah di jurus ini boleh juga ini di tahun depan dipakai jurusnya seperti itu. Oke teman-teman, menarik sekali pembicaraan pada sore hari ini bareng juara kita, bareng Mas Reddy dan Bapak Kurniawan selaku Wadir 3 Politeknik Negeri Banyuwangi. Tentunya apa yang disampaikan sama Mas Reddy tadi bisa teman-teman simak ya, karena ini merupakan pesan, merupakan motivasi yang sangat berguna buat teman-teman, apalagi teman-teman yang dikit di pencaksilat seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya Mas Reddy dan Bapak Kurniawan pada hari ini. Kita mungkin bertemu lagi di podcast Politeknik Negeri Banyuwangi selanjutnya. Bye-bye.